Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin hari ini ya Bu ya, saya mau wawancara Ibu, semoga Ibu berkenan. Terkait dengan Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah dan cara-cara Ibu dalam pembimbingan kepala sekolah. Dan izin sudah mengganggu waktu Ibu untuk hari ini mewawancarai Ibu terkait dengan tadi yang mungkin yang pertama di sini Bu, yang mau ditanyakan adalah selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan. Mungkin yang berkaitan dengan dilema etika boleh dengan dijelaskan. Terima kasih. Saya untuk memberikan istilahnya memberikan tukar pengalaman. Ini punya suatu pengalaman dan kami di sini dari kepala sekolah sudah 13 tahun dan di sini banyak kasus-kasus yang sudah Ibu temui. Di sini Ibu mengambil kasus itu dilema etikanya di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah terkait dengan masyarakat. Ibu waktu ke SD Cilongkrang tahun 2018. Nah, SD Cilongkrang itu sangat-sangat menurut Ibu menurut Ibu itu tidak etis gitu, tidak etis. Kenapa tidak etisnya? Ada masyarakat yang bolak-balik dari kampung itu ngambil jalan pintas ke depan sekolah. Jadi melewati kelas dulu, waktu itu melewati kelas 1 gitu ya, melewati kampus, mereka keluar itu lewat sekolah. Jadi mereka bolak-balik gitu. Kalaupun kita lagi belajar, bolak-balik masyarakatnya semua ada di bolak-balik di situ. Nah, di situ itu Ibu ngambil sikap, kenapa kok begini ini? Yang jualan juga masuk gitu kan, di depan kelas-kelas tuh mereka nampak gitu, jualan kayak di pasar gitu ya. Jadi sangat-sangat Ibu tuh ngeliat gimana ini sekolah begini gitu kan, gimana ini saya cara mengatasinya gitu kan. Nah, di situ ada tempat tanah sekolah yang masih ada ruang sekiranya bisa untuk jadi ruang baca gitu kan, jadi ruang baca. Nah, di situ Ibu tutup tuh jalan yang bolak-balik masyarakat itu. Ditutup berapa ada itu di situ tuh 4x7 Ibu tutup. Nah, ternyata masyarakat berontak. Dengan adanya itu masyarakat berontak. Yang udah Ibu tutup itu sama internet yang lebar itu ya, dipukulin sama pemuda-pemuda itu sampai bolong-bolong nih. Pagi Ibu udah beres-beres, pas kemarin hari ini besoknya itu udah bolong-bolong gitu kan. Itu harus sangat-sangat itu itu yang dia kasus yang dihadapi itu salah satunya. Nah, ketika dalam kasus itu Bu, atau selama ini dengan kasus-kasus tadi, bagaimana Ibu cara mengambil keputusan di sekolah tadi, karena kaitannya dengan tadi masyarakat yang seperti itu ya Bu ya, yang terutama dengan yang ada kepentingannya ya sama mereka, dia beranggapan itu juga benar, mereka juga beranggapan mereka benar gitu kan. Iya, gimana itu? Ya namanya juga kita ada di sekolah, yang di sekolah itu ada masyarakat gitu kan, orang tua anak didik kita, otomatis kan Ibu musyawarah dengan orang tua kan, kenapa ini kok jadi begini gitu kan. Nah, mereka pikirannya katanya kenapa harus ditutup, ini kan jalan kami, ini kan sekolah kami, namanya sekolah pemerintah kan, ini katanya anak masyarakat, sekolah masyarakat katanya. Karena dulunya itu di Cilacap itu bekas ini madrasah dihibahkan ke PNS, ke negeri tadinya sekolah sore dihibahkan ke negeri. Jadi kepikirannya itu mereka itu, ini sekolah kami loh, ini tanah kami loh, gimana kami gitu kepikirannya. Jadi akhirnya Ibu ngambil sikapnya itu ya lapor ke polisi, karena Ibu gak bisa apa-apa, mau digimana. Nah, berarti tadi udah masuk nih Bu nih langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil
Tadi menghadapinya tadi lapor polisi ya Bu ya. Terus apa lagi tuh? Polisi. Lapor polisi dengan bapak komite. Kita kan ada bapak komite, melibatkan bapak komite, lapor polisi, dan polisi juga akhirnya saya ngobrol dengan bapak polisi. Kalau saya mah di sini hanya laksanakan tugas. Kalau memang ini istilahnya ya ini kasusnya seperti ini ya silakan aja. Kalau memang masyarakat di sini sudah menerima saya siap kasih. Iya. Oke, baik Bu. Berikutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana? Yang sangat banyak nih. Kalau yang sangat efektif yang tadi Ibu ambil ya di keputusan itu ya sangat banyak. Sekarang itu kan anak-anak belajarnya kondusif gitu kan. Terus jajan-jajan juga mereka kalau belum istirahat belum bisa jajan gitu kan. Dan fasilitas sekolah juga alhamdulillah nyaman gitu kan, nggak ada yang bolak-balik sangat-sangat baik. Sampai saya ya. Lalu kemudian yang menjadi tantangan Ibu nih, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika ada nggak Bu? Tantangan waktu kemarin itu ya ini ya waktu kejadian itu ya tantangannya mah ya banyak ini kan itu ya karena ada yang di sekolah gitu kan, tapi bisa diselesaikan dengan bapak polisi dan masyarakat pun alhamdulillah mereka itu sadar bahwa memang harus seperti itu. Dan bagaimana Ibu keputusannya ini, apakah itu mereka yang merusakin dikepolisikan gitu atau mau dengan jalan damai, itu kan di sini sebagai pimpinan gitu kan. Tapi Ibu bilang saya mah nggak bakalan ada harus kasus-kasus di mana kan ini secara kekeluargaan aja. Yang tadinya tempat ini benar, yang tadinya rapi dicek itu saya pengen rapi lagi itu aja ditanya. Alhamdulillah pas besoknya lagi semuanya diberesin, bahkan semakin rapi aja itu semakin bagus gitu. Kayaknya tidak ada masalah. Agak positif ya Bu ya. Lalu kemudian Bu, kira-kira dalam penyelesaian kasus dilema etika apakah Ibu punya jadwal khusus Bu, jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, baik itu misalnya tempatnya, terus jadwal untuk menyelesaikannya, bagaimana bentuk dan prosedurnya seperti apa gitu, ada nggak yang khusus? Kalau kita kan kalau hal seperti itu yang tidak bisa kita selesaikan, jadwal itu sudah pasti ada ya, kita sesuaikan dengan jadwal atasan kita. Bapak Ibu pengawas datang ke sekolah apa kita jadwalkan, dengan lapor polisi juga kita jadwalkan kapan bisa hadir dengan masyarakat itu kita harus menjadwalkan ada jadwal tertentu karena terkait dengan inisiatif ya. Kita juga punya waktu yang bisa masuk itu kapan ya. Jadi ada ya, ada. Nah, untuk berikutnya, kira-kira nih ada nggak seseorang yang atau faktor-faktor apa nih yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Banyak kan di sekolah maupun gitu kan, tokoh masyarakat juga, bapak kiai, bapak komite itu selalu berhadapan dengan bapak kiainya, harus bagaimana, harus seperti apa, terus selalu kunjung ke bapak kiai di sekitar itu dengan bapak komitenya gitu kan, dengan tokoh masyarakat, dengan pimpinan kita. Alhamdulillah yang dari dinas kabupaten juga sering datang ke SD gitu kan, apalagi dengan Nah, yang terakhir nih Bu, kan kasus-kasus salah satunya tadi udah Ibu sampaikan ya yang berkaitan dengan etika. Lalu kemudian kira-kira pembelajaran seperti apa yang Ibu bisa ambil tuh dari pengambilan keputusan dilema etika yang Ibu hadapi tadi? Pembelajaran atau hikmah mungkin ya dari dilema etika itu sebenarnya yang kemarin itu ya hikmahnya itu alhamdulillah sekarang ini SD Cilokan itu sudah semakin baik dari fasilitas lingkungan sekolah,
maupun dari pendidikan anak untuk kenyamanan belajarnya pun anak-anak sekarang juga sangat-sangat nyaman. Sekitar sekolah juga aman. Di situ ibu kan alhamdulillah sekarang karena kekompakan semuanya, ini juga pagar juga udah tinggi gitu kan, dan kenyamanan di situ kan ibu buat kolam hias nih, kolam hias yang ada si ikan-ikan gitu, ikan-ikannya itu utuh aja, nyaman aja, nggak diganggu. Anak-anak juga nggak cuma lihat-lihat doang, masyarakat juga pokoknya sangat-sangat semuanya sangat mulus lah gitu, sangat-sangat mendukung semuanya gitu, semuanya sangat mendukung. Alhamdulillah menyamani di SD Ciliwung itu ibu asal dengan masyarakat di situ gitu kan, mereka itu bisa gitu, yang tadinya bermasalah anda sekarang bisa bekerja sama dengan baik ya. ngerti dengan pendidikan mereka sangat-sangat mendukung. Baik Ibu, terima kasih buat waktunya, sudah memberikan informasi terkait dengan kasus-kasus pidana etika yang pernah Ibu hadapi, dan ini menjadi pelajaran penting juga buat saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan dari kasus ini bisa belajar banyak dari Ibu tentang pengambilan keputusan yang bijak gitu ya, yang baik untuk semua pihak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga nanti ke depan bisa lebih banyak lagi belajar dari Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Mulia Sarot dari calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini mau minta izin Bapak untuk diwawancara terkait pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Apakah Bapak bersedia? Terima kasih sebelumnya Bapak bersedia, dan mohon maaf mengganggu waktu dinasnya sebentar. Ya, alhamdulillah. Ini yang mau saya wawancara adalah ini terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah Bapak hadapi sebagai pimpinan sekolah, dan cara pengambilan keputusan Bapak nanti seperti apa. Nah, yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau digital. Sebagai pimpinan di sini, tentunya saya pertama masuk ke sini pun itu kita mengidentifikasi permasalahan semua permasalahan di sini, baik mengenai sekolah itu sendiri, kemudian termasuk siswa, guru gitu. Kita identifikasi. Nah, untuk misalkan mengenai apa yang dimaksud tadi, contoh misalkan siswa ya. Saya ngecek ke tiap kelas, kan tiap bulan tuh menandatangani absen. Saya cek di bulan pertama tuh Januari Februari saya di sini tuh ternyata tingginya tingkat ketidakhadiran siswa presentasi. Nah, itu kan contoh saya mengidentifikasi itu. Kemudian dengan pengamatan siswa ternyata ya banyak hal yang memang masalah-masalah saya temukan. Jadi bahkan 2 bulan pertama saya di sini itu saya mengidentifikasi masalah ini. Berarti ngecek terus ya Pak ya? Iya, itu semua ini bukan hanya kesiswaan ya, termasuk bangunan, termasuk lingkungan, segala macam, termasuk kebudayaan. Iya. Nah, jadi itu ya Pak ya, kasus-kasus yang Bapak identifikasi, Bapak selalu ngecek rutinitas ya kehadiran siswa gitu ya, ataupun lingkungan yang ada di sekolah ini. Lalu kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya ketika mengambil keputusan dalam mencapai permasalahan tadi, walaupun saya juga pimpinan tidak sendirian dalam mencapai masalah. Sekolah itu kan ada beberapa komponen, kita kan satu sistem ya.
Di sini ada pimpinan, kemudian juga Dewan Guru, juga PTK yang lainnya, kemudian juga masyarakat, termasuk pemerintahan, misalnya unsur-unsur dinas. Tetap kita dalam mengambil keputusan untuk memecahkan suatu masalah, koordinasi dengan semua unsur-unsur itu, terutama rapat dengan Dewan Guru dan komite rapat bersama, sehingga kita bisa mengambil tindakan atau keputusan yang pas. Terkadang kan baik menurut saya sebagai pimpinan, tentu menurut rekan-rekan, juga menurut komite atau sebagai perwakilan masyarakat. Baik, selain tadi komunikasi dengan yang terkait, langkah-langkah atau prosedur apalagi yang Bapak lakukan selama ini untuk masalah-masalah atau pengambilan keputusan yang Bapak hadapi? Contoh satu masalah ya, misalkan begini, saya masuk ke sini tuh ternyata tadi itu angka presentasi dari tingkat kehadiran siswa itu tinggi. Saya pelajari permasalahannya, faktor-faktornya gitu ya. Ternyata ada beberapa faktor. Di antaranya misalkan di sini, kalau misalkan hujan, terutama pagi hari ini, udah itu anak hampir 50% tidak sekolah. Ada faktor lain, misalkan ada acara-acara di lingkungan, misalkan karena di sini kita budaya Maulid yang tahu sendiri ya, itu sepi juga. Kemudian atau orang tuanya nih, contoh yang sederhana misalnya, orang tuanya pasar, itu anak terkadang dibawa atau memang suruh menggantikan perannya di rumah gitu, sehingga tidak sekolah. Jadi faktornya banyak. Jadi bukan hanya karena sakit, termasuk sakitnya masalah. Jadi sehingga untuk mengatasi itu kita itu tadi kerjasama. Pertama kita rencanakan dengan guru bagaimana cara menangkapnya gitu, sehingga kita temukan kita mengadakan rapat juga dengan komite. Kemudian sempat saya kadang menyisipkan ketika pertemuan dengan wali murid. Saya selama di sini udah 4 kali kalau nggak salah, dengan bergilir, misalkan 3 kelas untuk orang tuanya tuh saya panggil dalam rangka koordinasi gitu. Tentunya masalah ini. Jadi kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua ya Pak ya. Oke. Tadi langkah-langkah yang prosedurnya sudah dan hal yang dianggap efektif ada 3 menurut Bapak ini. Hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi salah satunya itu ada nggak? Jadi gini, di samping saya kerjasama dengan wali murid, saya bekerja sama dengan teman-teman di sini. Saya lihat kan mana sih tata tertibnya ini. Akhirnya saya buat tata tertib. Kebetulan di sini kan saya SD SMP gitu ya, sekalian di ini kita menerapkan di sini tata tertib yang menggunakan sistem poin. Jadi contoh misalkan gini, anak bukan hanya ketidakhadiran aja ya, tidak disiplin berpakaian segala macam, ada poinnya. Tidak sekolah tanpa tanpa alasan yang memang misalkan sakit atau apa, itu kena poin. Nanti diakumulasi dalam 1 bulan misalkan dia dapat poinnya berapa, nanti ada konsekuensinya. Nah, memang kita tidak sampai misalkan menggunakan sanksi ini, paling ada karena misalkan nih ada anak melanggar tidak sekolah nih, poinnya misalkan 2, poin 2 itu. Nah, untuk menghilangkan poin 2 itu, maka dia mengerjakan tugas apa gitu, sehingga terhapuslah poin itu. Karena kalau sudah mencapai poin apalagi maksimal misalkan, sampai terjadi misalkan terlalu sekian persen anak tidak sekolah, poinnya sampai tinggi, maka ya teguran, pemanggilan orang tua. Bahkan kalau memang sampai tadi itu benar-benar maksimal, itu sampai pemberhentian terlalu ini itu kita panggil orang tuanya maunya seperti apa gitu. Iya, baik. Tadi kan
kan dari kasus yang Bapak contohin, persentase ketidakhadiran itu terlalu tinggi ya. Salah satu ininya adalah kadang anak itu menggantikan peran orang tua karena orang tua tidak ada di rumah gitu ya. Dari sisi Bapak itu kan maksudnya anak-anak itu harus sekolah gitu ya. Dan dari sisi orang tua juga mungkin ya mau gimana lagi gitu ya. Mereka mungkin terpaksa gitu, bingung juga itu kan ya dilema gitu ya seperti itu. Lalu apa namanya yang paling menjadi tantangan Bapak nih? Yang paling menjadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan pada kasus yang tadi itu seperti apa? Pada kasus dilema etika. Ya, kita yang paling berat tentunya memaksakan itu kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah berjalan gitu ya. Sudah membudaya itu susah. Makanya kita perlahan-lahan dengan mensosialisasikan tata tertib, kemudian dengan pemanggilan orang tua kita kasih ini. Jadi terutama itu misalkan ketika ada acara, jadi mudah sekali anak itu tidak sekolah ketika hujan. Ini yang dilema itu masalah hujan ini. Kadang kita ini kan jaraknya dari sana jauh ke sini, anak sampai 2 kilo jalan kaki. Ya beda mungkin dengan ini kan ada kendaraan umum, sini nggak ada. Makanya di sisi lain kita juga bukan memaklumi, tapi memang iya juga gitu kan, anak ternyata seperti itu. Makanya dengan orang tua saya coba bagaimana caranya gitu kan, diusahakan apakah misalkan orang tua memfasilitasi payung untuk anak-anaknya gitu kan, atau mengantar langsung gitu. Jadi kita itu sampai berusaha seperti itu. Tapi memang alhamdulillah dari sekali saya terapkan sistem tata tertib dan sistem poin, memang udah ada beberapa yang kita panggil. Kita bukan tata tertib itu bukan hanya pajangan gitu. Jadi saya udah beberapa manggil dari murid ya ini kan anaknya seperti apa gitu kan. Dan alhamdulillah responnya semuanya baik. Karena kalau kita langsung paksakan harus ini nggak baik juga, ujung-ujungnya berhenti. Iya, kasihan juga ya. Karena masa depan anak-anak juga ya. Oke, baik. Terus apakah ada tata cara atau jadwal khusus tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika dari yang tadi Bapak hadapi, dan yaitu baik tempatnya atau jadwal untuk menyelesaikannya, prosedurnya seperti apa, bentuknya seperti apa yang dijalankan? Jadi gini, ada berapa kemarin itu kita menangani kasus 2 kasus anak ya, yang memang tadi itu tingkat ketidakhadiran itu tinggi. Saya targetkan kalau tidak ada perubahannya di 1 bulan kita ini lagi gitu kan, itu sampai 3 kali kita ini kan untuk pemanggilan tersebut, tapi alhamdulillah berakhir dengan baik karena memang kemajuannya gitu, ada perubahan untuk anak tersebut. Sebenarnya tadi itu kan udah saya sampaikan, anak tidak sekolah itu banyak faktor. Ada hal-hal yang memang misalkan dari kemampuan, karena kan gak jajan aja nggak sekolah. Maka kayak kemarin tuh ada beberapa yang memang kita ada bantuan dari pemerintah, kita prioritaskan untuk orang seperti itu. Kemudian saya mengecek berkala, kalau untuk ketidakhadiran siswa berkala setiap bulan, tingkat ininya tuh bahkan saya tegur bukan hanya wali murid juga gurunya juga ya. Kemudian untuk dengan wali murid, terutama komite selalu tiap bulan itu bahkan 2 minggu sekali hadir di sekolah. Karena kita punya program juga bimbingan wali Islam. Jadi 1 bulan sekali itu kita manggil dari luar, terutama komite juga yang masuk ustaz itu dari komite. Berarti yang terlibat dalam ini tuh semua pihak ya Pak ya, dari Bapak sebagai kepala sekolah, dewan guru, komite, orang tua murid, dan juga murid sendiri ya Pak. Kita nggak mungkin bisa sendiri, nggak mungkin juga bisa sendiri. Karena tadi itu menurut kita baik, jadi
jangan sampai kita meluruskan sesuatu yang bengkok itu sampai patah gitu. Bagaimana sesuatu yang tidak lurus, jadi ini dengan lurus dengan baik, tidak sampai patah. Ya semua pihak ya Pak ya. Tapi apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus sendiri Pak ya? Jadi terutama Dewan Guru dan staf di sini, terutama itu kedua komite, bahkan juga ada komite saya dengan tokoh masyarakat di sekitar, termasuk dengan kepala desa. Saya dengan kepala desa juga berusaha untuk itu, kayak kemarin tuh misalkan di sini kan kesulitan air gitu. Itu anak ke sekolah termasuk itu juga, banyak air hujan terus ke sekolah, kesulitan air juga jadi masalah di sini. Akhirnya saya minta bantuan juga kepala desa, kirimlah kita satu mobil di sini, jadi membantu ini juga gitu. Jadi alhamdulillah, cuma yang tentunya kita yang paling banyak itu support dari teman-teman kita di sekolah di sini. Karena kalau kita nggak bareng-bareng, nggak satu kata di sekolah ya udah. Oke Bapak, dari semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan ya, dari awal sampai tadi akhir, kira-kira ada nggak sih pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang diambil dari pengambilan keputusan tersebut? Ya. Jadi ternyata apa ya, kita namanya mengambil keputusan itu nggak bisa sendiri tadi. Jadi intinya kolaborasi penting dengan siapa. Jadi karena kita bekerja dalam satu sistem, jadi nggak bisa sendiri. Maka saya lihat belajar dari pengalaman yang sudah ada, ya tadi itu persatuan terutama di sekolah, dengan juga kolaborasi dengan masyarakat. Karena satu hal juga kita ketika meninggalkan ternyata bagian dari komponen itu ternyata timbul masalah baru. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak buat waktunya. Sudah bersedia saya wawancara untuk memenuhi tugas saya nih. Saya jadi belajar banyak juga dari Bapak sebagai pimpinan, bagaimana cara mengambil keputusan itu dengan baik, dengan bijak, dan tentunya tidak merugikan semua pihak ya Pak ya. Dan tadi dari obrolan tadi luar biasa, saya belajar banyak hal, dan mudah-mudahan nanti ke depan saya juga bisa melakukan pengambilan keputusan yang baik dan bijak, terutama saya sebagai pendidik dan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.